Saya kasih judul khotbah pagi hari ini menjadi dekat. Menjadi dekat. Ya, saya bacakan dulu ayat yang 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, surat Efesus ini Bapak Ibu, oleh Paulus ditujukan kepada satu jemaat, satu area yang namanya Efesus. Efesus itu bukan Yahudi, bukan bagian dari Israel. Ya. Efesus itu letaknya di Turki yang sekarang ya, Asia Kecil, di Turki. Nah, sebagai latar belakang bahwa segala yang diceritakan di perjanjian lama itu untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Tuhan bicara, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan lakukan banyak, berikan banyak janji-janji. Semua itu untuk orang bangsa Israel. Itu sebabnya bangsa Israel itu jadi bangsa yang apa? Sombong, ya, tegar tengkuk. Itu. Karena merasa dirinya itu umat pilihan Allah. Merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan. Umat Israel itu. Nah, jadi situasinya waktu Paulus sampaikan surat ini yaitu bahwa ada dua golongan, Israel dan non-Israel. Jadi orang Israel tuh, wah, merasa gimana ya? Dekat dengan pusat lah, kira-kira kayak gitu ya. Dekat dengan orang dalam, kalau yang sekarang lagi ngetren. Gitu kan, kalimat yang lagi ngetren itu. Nah, jadi orang di luar Israel itu menjadi sesuatu yang gimana ya waktu itu ya? Kalau boleh saya katakan itu menjadi kelas 2 lah gitu, kelas 2. Jadi selalu orang Israel merasa dirinya karena paling dekat dengan Tuhan, semua janji-janji Tuhan, semua yang dilakukan di dalam firman Tuhan saat itu adalah untuk orang Israel. Janji keselamatan juga untuk orang Israel. Nah, Paulus katakan bahwa yang ayat ke-12 bahwa kamu itu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel. Kamu nggak, sebetulnya itu bukan siapa-siapa. Mestinya kamu nggak dapat janji Tuhan. Gitu. Disebut Gentiles. Gentiles itu orang di luar Israel, itu namanya Gentiles. Saya lanjutkan ayat ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh menjadi dekat oleh apa? Darah Kristus. Orang Israel dan non-Israel, orang Yahudi dan non-Yahudi itu bermusuhan terus. Ya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya. Non-Yahudi bermusuhan sama orang Yahudi. Sampai sekarang itu. Saya ulang lagi, tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sekarang jauhnya ini apa maksudnya? Saya dulu mengartikan jauh itu bahwa jauh dengan orang Israel gitu kan. Jauh gitu. Orang non-Israel dan Israel jauh. Memang jauh, terjadi perseteruan, terjadi permusuhan. Tetapi yang Tuhan maksud di sini, yang Paulus maksud di sini, bahwa yang dulu jauh dari janji Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan, sekarang menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Kalau sekarang ini kita ini sama-sama Gentiles. Kita ini bukan orang Yahudi. Kita bukan orang Israel. Betul? Ya, ada yang orang Yahudi di sini? Itu mirip. Mirip aja. Pernah jadi Yesus kan? Nah, kita ini sebenarnya bukan bagian dari penyelamatan itu. Tetapi kita dapat, kalau boleh saya artikan, kita boleh dapat bonus. Bonusnya oleh karena apa? Darah Kristus. Sehingga kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, kita bisa masuk ketemu dengan Tuhan, itu tidak melalui ritual-ritual, tetapi oleh karena darah Yesus. Ini penting, ini poin yang sangat penting. Ya.
Kalau dulu kita diajarkan, kalau kita mau masuk hadirat Tuhan, kita masuk kamar, kita kunci pintunya, nggak boleh ada orang tahu, betul ya? Yesus juga ngomong begitu kan? Tapi oleh karena darah Kristus kita bisa langsung. Nggak ada kata jauh lagi, semua sekarang menjadi dekat. Unsur kedekatan ini nggak ada syaratnya, karena syarat itu sudah dipenuhi oleh Yesus, yaitu mengorbankan dirinya, darah Kristus. Saya ingin Bapak Ibu Saudara punya pemahaman yang baru. Saya ingin teman-teman semua punya pengertian mindset yang baru. Kita bangun tidur, kita waktu sejenak, ada yang kesempatan punya waktu yang banyak, ada yang tidak punya waktu yang banyak. Itu bukan ukuran. Tentu saya tidak menyangkal, saya tidak mengajarkan tidak perlu punya waktu khusus, saya nggak mengajarkan itu. Tetapi mindset kita harus benar, bahwa Tuhan tidak terbatas dengan timeline kita yang 24 jam itu. Tuhan tidak terbatas, tidak mengikuti pola 24 jamnya kita. Karena apa? Karena darah Kristus kita ini masuk dalam hadirat Tuhan 24 jam dalam sehari. Tetap saya mendorong teman-teman sediakan waktu khusus untuk berdoa, untuk bersaat teduh. Tetapi itu bukan ukuran. Sama-sama katakan bukan ukuran. Ya, karena yang menjadi ukuran adalah darah Kristus. Ya, mulai nangkep. Mulai nangkep ya. Ya, tentu kita butuh yang namanya waktu-waktu khusus. Sekali lagi saya sampaikan, kita butuh hari-hari khusus. Itu sebabnya hari Rabu kita sediakan persekutuan untuk kita bisa berdoa bersama. Ada yang punya pergumulan boleh datang, didoakan. Selalu kita doakan bangsa, negara, jemaat, sekolah, semua kita doakan di hari Rabu. Ya kan? Sediakan waktu khusus jika memang ada kesempatan. Kita di hari Minggu juga kita sediakan waktu khusus untuk datang bersama-sama dengar firman Tuhan. Gereja yang semestinya itu adalah bagaimana kita belajar firman Tuhan, menangkap firman Tuhan. Nah, tetapi gereja yang sekarang ini sudah menjadi apa? Entertain, ya. Entertain. Kalau pengen yang datang banyak, lalu semuanya dirubah fasilitasnya, pembicaranya, acaranya, semua gitu kan. Nah, saya nggak ngomong itu salah, ya. Tapi kita mesti tidak boleh keluar dari esensi bahwa kita ke gereja itu untuk belajar firman Tuhan, untuk kita semakin paham firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ya. Tetapi seharusnya saya katakan, mungkin banyak gembala nggak berani ngomong kayak gini. Itu bukan ukuran. Ukurannya adalah darah Kristus. Kita diperdamaikan dengan Kristus dengan darahnya sendiri. Ya, bukan dengan segala ritual yang kita lakukan, tetapi ya jangan salah ya. Saya mendorong Bapak Ibu semua teman-teman sediakan waktu khusus untuk berdoa, sediakan waktu khusus baca firman, sediakan waktu khusus untuk berdoa secara corporate, pertemuan-pertemuan seperti ini. Intinya untuk kita semakin belajar firman Tuhan. Ya, gitu ya. Lanjut. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kenapa ini harus dibatalkan? Kenapa? Ada nggak yang pernah berpikir, kenapa sih harus dibatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya? Kenapa coba? Pak Sengot, biasanya tip. Kira-kira kenapa coba? Kenapa ini hukum Taurat dan segala ketentuannya harus dibatalkan? Karena keselamatan itu sekarang tidak hanya buat bangsa Israel saja. Betul? Kalau Taurat dan segala perintahnya itu masih diberlakukan, artinya semua orang harus mengikuti hukum Taurat. Paham sampai di sini? Tangkap sesuatu sampai di sini. Tuhan ingin menyelamatkan seisi dunia ini, bukan sekedar bangsa Israel saja, bukan sekedar umat Yahudi saja. Untuk itu hukum Taurat harus dibatalkan. Karena yang menentukan saat itu sebelum kematian Kristus, sebelum Yesus menyerahkan dirinya untuk menjadi korban, tebusan, untuk
mencapai hadirat Tuhan, untuk mencapai perkenanan Tuhan, untuk mencapai yang disebut layak itu harus menjalankan hukum Taurat. Gimana orang yang di luar Yahudi? Gak bisa. Mereka punya agama masing-masing. Betul. Mereka punya agama masing-masing. Saya heran itu yang waktu saya di Turki itu semua itu gaya bangunannya itu kampungnya ini loh, Vincent. Gitu. Heran ya, berarti dulu menguasai dunia ya. Betul ya? Itu semua kota-kota itu ada Efesus, ada apa lagi? Saya sampai nggak hafal. Tesalonika atau apa gitu. Ya, Sardis dan semuanya bangunannya bangunan Itali, Roma, Itali. Bayangkan kalau apa namanya tadi saya bilang Taurat tidak dibatalkan, mereka tuh sudah punya agama sendiri. Berlawanan dengan Yahudi. Yahudi monogami, Roma poligami waktu itu, menyembah berhala. Sudah berbeda. Mereka pakaiannya aja sudah ketutup semua kan kalau Yahudi kan. Nah, yang di ya, kebudayaan Roma waktu itu ya udah mulai yang terbuka-terbuka kayak gitu. Jadi budaya nggak masuk syarat, nggak memenuhi syarat. Kalau keselamatan itu harus mengikuti hukum Taurat. Kalau yang namanya perkenanan itu harus mengikuti hukum Taurat. Untuk itu harus dibatalkan. Ya, lanjut ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Ya, ada di dalam Kristus sekarang keselamatan itu. Tidak lagi melalui bagaimana kita taat terhadap hukum Taurat. Bagaimana kita taat terhadap hukum-hukum yang berlaku. Tetapi oleh karena tubuh Kristus yang sudah diserahkan untuk dihancurkan. Ya. Dan untuk yang ke-16, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Sama. Punya hak yang sama. Sama-sama kita mendapatkan damai sejahtera. Sekalipun kita dipandang jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari janji-janji Tuhan karena kita bukan bangsa Israel, tapi sama punya damai sejahtera yang sama, punya janji-janji yang sama. Ini inti-inti dari Injil. Keselamatan oleh karena anugerah. Anugerah oleh karena darah Kristus. Ini inti yang jarang diberitakan gereja. Gereja lebih banyak beritakan apa? Motivasi, suksesan hidup, kebahagiaan, itu kan. Tapi esensi bagaimana kita dibenarkan, kita diselamatkan, dan semua janji-janji yang Tuhan berikan itu mulai jarang diberitakan. Oleh karena dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Jadi kita bukan orang asing dan pendatang. Ya, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Batu penjuru apa? Waktu itu kita sudah belajar sebagai patokan. Ya, kalau bangun sesuatu pasti ada batu penjurunya yang ujung itu, patokan supaya nggak geser, supaya bangunannya nggak mencong. Apa mencong itu apa bahasa Indonesianya? Miring. Ya. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kita ini tempat kediaman Allah di dalam roh. Sama-sama kita ini tempat kediaman Allah. Ya, kita sering ya dengar ya, kita mau bangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan siapa? Rumah Tuhan siapa? Nggak salah, bangun gedung nggak salah. Cuman jangan, kalau saya ngomong jangan diplesetkan dong. Jadi supaya orang mau nyumbang nih. Jadi kita ngomong rumah Tuhan. No. Yang jujur-jujur aja lah. Kira-kira gitu ya.
Kita mau bikin auditorium, kita mau bikin ruang pertemuan, gitu kan selesai toh. Ngapain harus bikin embel-embel rumah Tuhan? Ya sudahlah, yang penting kita mengerti hari ini bahwa kita ini adalah tempat kediaman Allah. Kalau kita ini tempat kediaman Allah, Allah ada di dalam diri kita, berapa lama waktunya? Cuman pas doa? Cuman pas nyembah Tuhan? Cuman pas datang ke gereja? Berapa lama? 24 jam. Sama-sama. Katakan sebelahnya 24 jam kita ini rumah Tuhan. Iya. Saya ingin kita semua mindset-nya berubah. Saya ingin kita semua yang ada di sini punya pola pikir, pemikiran yang benar. Bahwa kita ini menjadi bait Allah. Saya ulang lagi dari ayat yang ke-20 ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dasar dari kejemaatan adalah para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia tumbuh. Saya ingin ini semua kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-20 ya. Ayat yang ke-20, 3, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam. Sadar ya, kita ini bait. Ya, kita yang Gentiles, kita yang tidak masuk hitungan, kita yang tidak masuk dalam janji-janji Allah, tetapi kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kita jadi punya akses. Jadi kita ikut punya pengharapan, dan pengharapan itu pasti. Ya, connect ya dengan minggu yang lalu ya. Connect ya, semakin jelas ya hari ini ya. Semakin jelas Bapak Ibu?